Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak kelas 4 dimanapun berada. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar belajar kita dapat dipahamin dan kalian diberikan kesehatan. Berdoa bagi yang beragama Islam, berdoa sesuai agama Islam. Bagi yang beragama non-Islam, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Pada kesempatan hari ini, kalian akan belajar tentang yang namanya teks fiksi serta unsur-unsur pembentukannya. Ya. Teks fiksi ini ada di dalam pelajaran kelas 4 pada buku 4D, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pada pelajaran pertama. Ya. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat dan ada yang udah lupa ya tentang teks fiksi apa sih Pak gitu. Ya. Kalau teks fiksi itu merupakan ya biasanya karangan ya. Teks fiksi adalah karangan, rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Itu adalah teks fiksi. Di sana ada tuh ya. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Salah satu isi teks misalnya nenek kalian ketika akan tidur kalian didongengkan ya. Kalau kita bahasa gampangnya dongeng mah ya, teks fiksi itu dongeng. Ya. Entah itu dongeng apa aja, dongeng si kancil, dongeng buaya dan jerapah, dongeng misalnya kura-kura sama si kancil ya. Macam-macam banyak. Nah, salah satunya adalah yang terkenal di Indonesia adalah asal muasal bunga kemuning. Nah, itu adalah teks fiksinya. Ya. Ada tokohnya adalah di dalam cerita ini kan pasti ada tokohnya. Pak, tokoh itu siapa sih? Pasti kalian ada yang akan tanya, kata tokoh itu apa sih? Tokoh itu biasanya pelaku ya. Pelaku yang selalu hadir di dalam cerita itu. Ya, pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Namun tokoh juga tidak selalu berwujud manusia tokohnya. Ada yang binatang, ada yang entah itu pokoknya binatang biasanya ya. Binatang, si kancil ke, buaya ke, atau misalnya kura-kura ya, dan lain sebagainya. Adapun di dalam cerita itu ada hal-hal yang kalian harus pahamin, bahwa semua teks ya ataupun cerita itu harus ada hal-hal yang menjadi unsur ya. Misalnya apa? Pertama tema ya, ada temanya apa, tentang apa, alur, terus latar serta amanat. Amanat itu adalah biasanya kalau amanat itu saran. Bisa dibilang amanat itu apa ya namanya? Amanat itu adalah pesan-pesan ya. Pesan-pesan yang dituangkan oleh si penulis agar kita bisa tidak berbuat yang demikian gitu ya. Misalnya si kancil anak nakal, berarti kita jangan nakal kayak si kancil gitu. Atau misalnya si kancil sama si kura-kura, kita nggak boleh kayak si kancil ngejek kura-kura, ternyata kura-kura menang, seperti itu ya.
Adapun unsur-unsur tersebut, yang pertama adalah ada tema, ada alur, ada latar, ya. Yang satu lagi adalah nih amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita, serta setelah kita membaca atau teks fiksi, diharapkan kita dapat menerapkan amanat yang ada di dalam dalam cerita itu, ya. Nah, sekarang di sini ada cerita nih. Ceritanya katanya asal mula bunga kemuning. Ini teks fiksi nih, ya. Kalau teks fiksi itu kan rekaan, ya, hayalan orang. Ya namanya bunga kemuning, ya bunga kemuning lah. Nggak ada asal muasalnya, ya. Tapi namanya manusia kan banyak yang berhayal, ini tadi misalnya bunga kemuning, tadi jadi ini ya, cerita-cerita putri lah, apalah, ya boleh lah, ya. Itu namanya cerita, hayalan, dongeng, ya. Menurut ceritanya di sini kita baca, ya. Asal muasal bunga kemuning, dahulu kala di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja bernama Sepuluh, ya, bersama 10 putrinya. Ke-10 putrinya diberikan nama sesuai dengan warnanya. Ya, warnanya. Dengan warna kesukaan. Misalnya ada putri jambon, ada putri hijau, ada putri jingga, ada putri nila, ada putri merah, ada putri kelabu, ada putri oren, ada putri biru, ada putri putih, ada putri kuning. Semua putrinya itu diberikan nama sesuai warna kesukaannya. Bukan nama orang yang misalnya putri apa melati, bukan. Tapi sesuai dengan kesukaannya. Raja sangat menyayangi ke-10 putrinya. Banyaknya pekerjaan buat sang raja tidak dapat selalu mengawasi ke-10 putrinya. Untuk merawat putrinya, singkat kata nih, ya boleh singkat aja. Dia menyuruh dayang-dayang untuk apa? Untuk mengurus ke-10 putrinya tersebut. Semua keperluan mereka itu dilakukan oleh dayang-dayang dengan baik, ya. Dengan baik, hal itu membuat mereka merasa sangat senang hingga mereka lupa untuk belajar, ya. Karena karena saking enaknya main kali, ya. Karena semuanya udah terpenuhin, dia lupa belajar, ya. Sepanjang hari ke-9 putrinya dari 10 putri raja selalu bermain-main dan bersenang-senang tanpa mau peduli dengan pelajaran dan tugas-tugas mereka. Akan tetapi, dia seorang putri yang sangat rajin dan suka membantu pekerjaan ayahnya. Putri itu adalah namanya Putri Kemuning. Putri Kemuning itu putri kuning maksudnya, ya. Sering juga menemani raja bekerja. Misalnya saat raja membalas surat undangan dari kerajaan, dia selalu nulisin, ya. Suatu hari raja berniat untuk pergi ke suatu negeri dalam waktu yang cukup lama. Ya, sebelum pergi, raja berpesan pada semua putrinya untuk hidup rukun, rajin belajar, ya, dan mengerjakan semua tugas-tugas mereka masing-masing. Sang raja juga nanyakan oleh-oleh apa sih yang diinginkan para putrinya setelah dia kembali nanti. Para putri banyak yang minta tuh oleh-olehnya, ya. Hanya Putri Kemuning yang tidak mau diberikan oleh-oleh, ya. Ada yang benda-benda, misalnya putri ini minta itu, putri ini minta itu, ya. Tapi kalau Putri Kuning enggak, ya. Sampai dia gini, ada yang menginginkan emas, perak, berlian, atau kain sutra, namun hanya Putri Kemuning yang tidak mau, ya. Dia tidak mau, dia cukup apa? Cukup
ayahnya bisa kembali dengan selamat aja udah bersyukur, bisa selamat sehat sampai kerajaan kembali udah bersyukur. Dan udah seneng, kata Putri Kemuning kepada ayahnya. Mendengar perkataan itu, ya, putri-putri yang lainnya terkejut sekaligus apa? Sekaligus senang karena hal itu berarti mereka bisa mendapatkan oleh-oleh lebih banyak. Sementara itu, mendengar perkataan Putri Kemuning, sang raja pun tersenyum bangga. Hari demi hari, ya, inilah, ini Pak Udin bacain ya. Hari-hari demi hari pun berlalu sejak kepergian raja ke negeri seberang. Kesembilan kakaknya Putri Kemuning kebetulan bungsu ya, terakhir jadi bungsu. Jadi ini raja nggak seneng nih, kakak-kakaknya nggak senang dengar si Putri Kemuning nggak minta apa-apa ya. Setiap hari mereka selalu bermain ya. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pun dilimpahkan kepada pengasuhnya. Ya, berbeda sama Putri Kemuning. Ia menolak dan lebih milih untuk belajar sesuai pesan ayahnya. Jadi itu semua pekerjaannya, tugasnya dilakukan. Setelah pergi beberapa hari, sang raja pun kembali. Putri Kemuning berlari menyambut ayahnya. Mereka dengan sangat gembira dan penuh antusias. Ya, kakaknya itu nyambut juga sama. Akan tapi Putri Kemuning merasa senang melihat ayahnya kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sang raja mulai memberikan oleh-oleh yang diminta oleh para putri. Meskipun Putri Kemuning tidak memesan oleh-oleh, sang raja tetap membawakan oleh-oleh, yaitu sebuah kalung berwarna hijau. Melihat kalung yang diterima oleh adiknya, Putri Hijau pun ya Putri Hijau pun tidak mendapatkan kalung tersebut karena Putri Hijau bilang kepada kakak-kakaknya bahwa kalung itu yang dipakai Putri Kemuning adalah miliknya. Kakak-kakaknya pun percaya dengan perkataan Putri Hijau. Mereka pun mencari cara untuk mendapatkan kalung itu. Kenapa? Karena warnanya hijau, sedangkan dia kuning gitu ya. 9 putrinya pun mengajak Putri Kuning untuk bermain di hutan. Sebelum bermain, mereka minta Putri Kuning untuk menyimpan kalungnya di lemari agar tidak hilang. Putri Kuning pun mematuhi perkataan kakaknya. Setelah itu mereka mengajak bermain. Tiba-tiba ke-9 putrinya pun, kakak dari Putri Kuning, berkata kepadanya bahwa mereka ingin istirahat sebentar dan mengambil air di sungai dekat hutan. Mereka pun meminta Putri Kuning untuk menunggu mereka di hutan. Ya. Namun ternyata ke-9 putrinya itu disebut tidak beristirahat. Mereka kembali ke istana, izinnya mau ngambil air, tapi Putri Kuning ditinggalin. Terus malahan dia pergi ke kerajaan lebih dulu. Jadi itu dibohongin ya. Akhirnya sementara itu setelah menunggu lama, Putri Kuning pun bingung tidak melihat kedatangan kakaknya. Ia merasa ketakutan karena di hutan gelap dan tidak tahu jalan kembali ke istana. Ia berusaha kembali ke istana, tetapi akhirnya ia tersesat di dalam hutan. Di sana sang raja merasa khawatir karena putri bungsunya tak kunjung pulang. Ia pun berusaha mencari ke semua tempat di sekitar istana, tetapi tidak menemukan Putri Kuning. Raja pun sangat sedih karena salah satu putrinya hilang. Akhirnya ia mencari Putri Kuning ke dalam hutan yang cukup gelap. Di tengah hutan, raja pun melihat sebuah pohon yang memiliki batang seperti jubah Putri Kuning.
Daunnya berkilau, sedangkan bunganya berwarna putih, kekuningan dan berbau harum. Tanaman tersebut mengingatkan raja dengan putri bungsunya yaitu putri kuning. Akhirnya raja pun membawa dan merawat tanaman itu di istana serta memberi nama tanaman itu dengan nama kemuning. Seperti itu ya. Jadi singkat kata bahwasanya si putri kuning ini, putri kemuning itu dikasih oleh-oleh sama ayahnya walaupun putri kemuning tidak meminta. Kebetulan yang diberikannya itu adalah kalung warna hijau, sedangkan kakaknya ada yang namanya putri hijau, dan kakaknya mengira bahwa kalungnya itu adalah aslinya adalah untuk dia. Akhirnya dengan berbagai cara dia pun ingin memiliki kalung itu, walaupun caranya itu tidak baik, yaitu dengan cara membohongi putri kuning, yaitu dengan cara mengajak ke hutan, terus berpura-pura mengambil air dan meninggalkan putri kuning di dalam hutan yang gelap. Ya, seperti itu. Itu adalah cerita isi dari teks fiksinya. Di sini ada tugas, yaitu mengerjakan soal-soal berikut. Ada 1. Apa tema yang digunakan di dalam cerita asal mula bunga kemuning? 2. Latar tempat apa saja yang terdapat dalam cerita tersebut? 3. Apa pesan raja kepada putri-putrinya sebelum pergi ke negeri seberang? Yang 4. Bagaimana sifat putri kemuning dalam cerita asal mula bunga kemuning? Yang 5. Mengapa putri hijau merasa iri kepada putri kemuning? Nanti soal ini dikerjakan di buku tulis, tematik tulis ya. Setelah ditulis, semua soalnya ditulis, lalu dijawab ya. Setelah ditulis, kalian foto ya, jangan lupa, lalu kirim ke WA Japri Pak Udin ya. Tugas ini ada pada halaman pertama ya, halaman 3. Tugasnya ada di halaman 6. Di halaman 6 buku Bufena 4D. Ya, mungkin sampai sini Pak Udin terangkan pelajaran tematiknya untuk pelajaran pertama ya, Terus di pendalaman pelajaran keduanya adalah lihat, tadi kan pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama itu memuat bahasa Indonesia. Yang kedua adalah tentang pelajaran IPA, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Benda ketika memiliki adanya gaya, dia lihat bawahnya itu ada anak lagi dorong apa tuh? Lagi dorong meja ya. Ketika ada gaya, maka benda itu akan bergerak. Ketika ada gaya, benda itu akan terbentuk ya. Misalnya apa? Misalnya lilin ya. Lilin. Atau kalau bahasa ini malam ya. Malam itu artinya lilin yang biasa kalian beli itu warna-warna itu. Kalau tidak ada gaya, dia tidak akan membentuk bentuk yang diinginkan oleh kita ya. Terus kincir angin, ketika ada udara, ada angin, maka dia tidak akan bergerak, ada gaya namanya ya. Listrik ya, ketika tidak ada listrik maka lampu pun tidak akan menyala, seperti itu ya. Terus magnet, ketika tidak ada arus magnet, maka dia tidak akan nempel, seperti itu. Jadi gaya ini adalah merupakan
terpenting untuk mengubah suatu arah gerak benda, perpindahan benda ya dan lain-lainnya seperti itu. Terus pada misalnya mobil bisa berjalan karena apa? Karena ada aliran listrik di dalam mesinnya. Kalau tidak ada gimana? Nggak jalan ya. Pak, kok tahu ada aliran listrik? Iya, karena di situ ada aki ya. Mungkin seperti itu. Terus apa lagi? Banyak sekali ya. TV bisa menyala karena ada energi listrik ya. Atau gaya listrik yang mengalir ke sana seperti itu. Mungkin untuk pelajaran hari ini Paudin cukupkan sampai di sini. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Paudin tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.